Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Setelah kita melakukan perkuliahan secara offline kemarin, mari kita coba dengan menggunakan online ya. Kita lanjutkan materi yang kemarin, Sistem Informasi Manajemen. Dalam hal ini kita akan bahas tentang yang dimaksud dengan organisasi. Kemarin sudah belajar banyak tentang sistem. Sekali lagi saya pesan kepada Anda semuanya, sistem, pengertian sistem itu harus panjenengan pahami, kuasai ya. Sekarang tentang organisasi. Organisasi terdiri dari sejumlah sumber daya yang bekerja menuju tercapainya suatu tujuan tertentu sesuai ketentuan pemilik atau manajemen. Di sini beberapa manajemen di perusahaan biasanya juga akan menerapkan apa yang disebut dengan sistem manajemen yang saat ini kita pelajari. Yaitu apa? Terdiri dari elemen-elemennya. Elemen-elemennya siapa? Yaitu diantaranya ada seorang manajer, ada bagian administrasi, ada bagian keuangan dan lain-lain. Itu adalah elemen-elemennya. Dan nantinya juga dia akan mencapai atau menuju tercapainya suatu tujuan tertentu. Ya, itu kan sama ya dengan sistem, kita juga mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini yang dimaksud dengan organisasi adalah ada strukturnya. Direktur keuangan, sumber daya manusia dan pemasaran itu bagian dari elemen-elemennya dari suatu organisasi. Jadi dipandang bahwa sistem dalam suatu organisasi hampir sama, bahkan sama dengan sistem yang dipelajari di berbagai macam apa yang kemarin kita pelajari di mobil itu ya, sama. Kemudian sumber daya input diubah menjadi sumber daya output. Nah, ini adalah kerja sistem. Jadi sistem itu mestinya ada inputnya. Nah, ini ya, sumber daya inputnya. Kemudian diolah, akan keluarlah sumber daya outputnya. Nah, di samping itu sumber daya mengalir ya, mengalir dari sumber daya elemen inputnya melalui elemen transformasi. Penjenengan tahu sendiri bahwa yang namanya transformasi ada perubahan yang menuju kemana? Ke elemen output. Digambarkan 3 elemen itu disebut input, transformasi dan output. Kita gambarkan seperti ini ya, masukkan atau input, kemudian transformasi atau dirubah menjadi output atau keluaran. Nah, contohnya kita lihat bersama-sama. Nah, di sini ya, inputnya ada jahe ya ini. Saya contohkan di sini adalah industri manufaktur, jahe. Ya, inputnya sebagai bahan mentahnya, kemudian diolah dalam sebuah pabrik yang disebut dengan manufaktur prosesnya. Kemudian keluarannya adalah ini ya, tolak angin. Saya tidak promosikan salah satu produk ya, tapi ini seperti di Sidomuncul itu bahan mentahnya ini jahe dan lain-lain, empon-empon lah pokoknya banyak ya. Kemudian diproses manufaktur, kemudian keluarnya adalah barang jadi yang berupa herbal ya, obat herbal tolak angin yang banyak digunakan oleh banyak masyarakat. Nah, mekanisme kontrolnya adalah manajemen perusahaan. Jadi yang mengontrol semuanya adalah di manajemen perusahaan. Di sana tujuannya adalah sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan. Salah satu sasarannya adalah supaya bisa memproduksi obat herbal ini untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Lingkaran umpan baliknya adalah arus informasi kepada manajemen dan dari manajemen. Artinya bisa saja dari manajemen memberikan masukan, memberi umpan balik. Demikian juga dari konsumen. Misalnya konsumen menyampaikan, atau bagian pemasaran ya, bagian distribusi menyampaikan ada masukan dari masyarakat bahwa tolak angin ini rasanya kurang bagaimana, sehingga di bagian produksi akan mengkoreksi atau bahkan membetulkan apa yang salah di dalam hasilnya.
Demikian juga dengan berbagai macam tampilannya yang ada di sini, kalau ada masukan dari konsumen maka dimasukkan ke dalam umpan balik manajemen, sehingga produk ini akan semakin lama mendapatkan masukan, mendapatkan umpan balik kan jadi lebih sempurna lagi. Tujuan daripada mekanisme kontrol itu adalah seperti itu. Kemudian kalau perusahaan bisnis adalah merupakan suatu sistem fisik yang terdiri dari sumber daya fisik. Fisik itu bisa terlihat ya, bisa dipegang gitu ya. Nah, sedangkan sistem konseptual sebaliknya adalah sistem yang menggunakan sumber daya konseptual yang berupa informasi dan data. Saya contohkan di sini seorang manajer, dia sedang merancang, masih dalam pikirannya, maka itu disebut konseptual. Sedangkan kalau sudah konseptual itu sudah diaplikasikan, diwujudkan, diketik atau masukkan ke dalam sistem, kemudian sistem konseptual itu mewakili suatu fisik ya, jadi akan bisa menjadi fisik walaupun berbentuk konseptual, tapi sudah berbentuk fisik bila sebagai citra dari pikiran manajer, sebagai angka atau tulisan pada selembar kertas atau berbentuk elektronik. Artinya konsep-konsep yang dihasilkan oleh manajer itu dicetak di dalam sebuah atau selembar kertas, maka itu disebut sudah berupa sistem fisik gitu. Paham ya? Komputer, nah ini kalau kita contohkan lagi, komputer adalah suatu sistem fisik. Sebab apa? Bisa dipegang, bisa dilihat wujudnya komputer. Tetapi data yang ada di dalamnya, informasi yang ada di dalamnya, yang disimpan di dalam hard disk, itu dapat dipandang sebagai suatu yang konseptual. Sebab belum bisa terlihat pakai mata telanjang, belum bisa dipegang. Nah gitu ya. Seperti software gitu, kita tahu di dalam komputer software itu wujudnya apa gitu. Ya, itu namanya masih berbentuk sistem konseptual. Kemudian sistem fisik penting karena keberadaannya. Saya contohkan, komputer itu penting karena ada. Kalau nggak ada komputer mau ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena itu adalah merupakan fisik. Kemudian sistem konseptual penting karena penggambarannya. Bisa dibayangkan komputer itu baru merupakan seonggok barang, tidak ada apa yang ada di dalamnya itu softwarenya, maka ya tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Makanya konseptual penting karena penggambarannya atas sistem fisiknya, atas komputernya itu. Kalau sudah diinstal, maka komputer dan konseptual atau softwarenya bisa digunakan bersama-sama. Kemudian contohnya di sini, jika penyimpanan komputer ya dalam sebuah sistem, jika di dalamnya komputer menunjukkan bahwa ada 70 perkakas di dalam gudang, pakai sistem pergudangan nih ceritanya, dicek ternyata tinggal 70 perkakas. Setelah diinspeksi atau dilihat secara langsung di gudang, di sana juga harus mengungkapkan 70 perkakas itu, digambarkan seperti ini ya. Dicek di sistem gudang gitu kelihatan 70 perkakas. Setelah dicek ya harus sama dengan yang ada di gudang itu 70, dihitung betul. Nah, kalau tidak sama berarti ada sesuatu yang tidak beres pada entah itu sistemnya yang ada di komputer atau yang ada di gudang. Kalau yang di komputer mungkin ada kelalaian dari seorang operatornya untuk menginput atau bagaimana. Kalau di gudang jelas ada beberapa manipulasi, entah itu disembunyikan atau rusak atau bahkan dicuri, bisa saja. Ya, jadi antara yang ada di komputer dengan yang ada di fisiknya di gudang juga harus sama. Nah, di sini kita lanjut dengan pentingnya pandangan suatu sistem. Kenapa kok sistem itu penting? Ya, pertama yang harus kita tahu bahwa sistem penting karena mencegah manajer tersesat dalam kompleksitas struktur organisasi dan rincian pekerjaan. Biasanya seorang manajer akan begitu fokus pada kompleksitas struktur organisasi sehingga tidak memikirkan tentang kelanjutannya ke depan, rencana ke depan dan lain-lain, hanya
kompleksitas struktur organisasi memerintahkan di bawahannya saja. Sehingga jangan sampai manajer tersesat hanya itu saja. Nggak enak loh tersesat. Ya, jadi ada sesuatu yang berhenti di situ dan merasa bahwa ada kesalahan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perlunya memiliki tujuan yang baik. Ya, tujuan dalam sebuah organisasi mestinya tujuannya baik ya. Kalau mamanya tidak menggunakan sistem atau masih manual gitu, masih ada beberapa kelemahan-kelemahan dari tujuan itu belum bisa tercapai dengan sepenuhnya. Yang ketiga adalah pentingnya kerjasama di semua bagian. Kenapa? Yang namanya sistem kan terintegrasi menjadi satu. Jadi satu bagian itu tidak bisa bekerja, maka yang lainnya juga ikut merasakan hasil akhirnya mesti tidak maksimal. Jadi kerjasama dalam sebuah sistem itu perlu, ya. Seperti kita ceritakan kemarin pada sistem motor bakar, ada salah satu bagian saja yang tidak bisa berfungsi, maka sistem bakar itu tidak bekerja dengan sebaiknya. Demikian juga di organisasi ya, salah satu bagian kurang bisa mensupport, maka yang lainnya juga akan berpengaruh. Yang keempat ada keterkaitan orang dengan lingkungannya. Ya ini jelas ya. Jadi kalau mamanya sistem itu sudah berjalan, mestinya antara orang dengan lingkungannya akan berinteraksi. Karena apa? Selalu bergerak. Ya, dengan menggunakan sistem, orang akan sudah tahu tugasnya ini, tugasnya itu, dan dengan lingkungannya, dengan sekelilingnya, dengan pekerjaan di sebelahnya dan lain-lainnya saling berinteraksi gitu. Dan yang kelima, memberi nilai tinggi pada informasi umpan balik yang hanya dicapai dengan sistem lingkaran tertutup. Hal ini penting sebab apa? Masukan atau umpan balik dari berbagai pihak sangat menentukan sistem itu akan berjalan semakin sempurna. Tidak mungkin sebuah sistem langsung baru itu, sistem baru langsung bisa jalan dengan baik, nggak mungkin. Pasti ada beberapa informasi umpan balik yang akan melengkapi dan akan menyempurnakan sistem itu. Jadi perlu diingat bahwa kritikanlah kalau mamanya lebih sempurnakan kata-katanya, informasi umpan balik itu bisa berupa kritikan, bisa berupa macam-macam masukan-masukan yang baik gitu ya. Oke teman-teman semuanya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada season kali ini. Jadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa sebuah sistem itu pasti ada yang disebut dengan masukan, kemudian dilanjutkan dengan elemen yang namanya transformasi atau perubahan, kemudian nanti akan menghasilkan keluaran atau output. Sehingga bisa dicontohkan seperti yang tadi saya sampaikan, masukannya atau berupa bahan mentahnya, inputnya berupa jahe, kemudian transformasi atau perubahan yaitu di proses manufakturnya, kemudian yang hasilnya atau keluarannya atau outputnya berupa barang jadi yang di sana siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah inilah rangkaian daripada sebuah sistem yang ada di sebuah organisasi bisnis ataupun suatu organisasi manapun yang nanti menghasilkan suatu output yang bermanfaat bagi manajemen itu sendiri atau bermanfaat bagi masyarakat. Demikian saya kira yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.